Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman bersama saya di video penugasan mata kuliah hukum internasional. Perkenalkan, nama saya Lita Lianti dengan NIM 8111421516 selaku bagian dari mahasiswa dalam mata kuliah hukum internasional ini. Baik, kaitannya dengan hukum internasional sendiri, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai subjek-subjek hukum internasional nih teman-teman. Kemudian pertanyaannya yang muncul adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek dari hukum internasional ini. Nah, sebelum kita berbicara mengenai siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum internasional, perlu teman-teman ketahui dulu nih apa itu definisi dari subjek hukum internasional itu sendiri. Nah, pada dasarnya ketika kita berbicara mengenai subjek ini merupakan pemegang, pemilik, ataupun pendukung hak dan kewajiban berdasarkan atau menurut hukum, sehingga nantinya antar subjek tersebut itu mampu untuk mengadakan hubungan antar mereka sendiri. Nah, kemudian kita akan masuk kepada siapakah yang menjadi subjek hukum internasional. Setidaknya ada 6 nih yang diatur oleh hukum internasional. Yang pertama ada negara, yang kedua organisasi internasional, yang ketiga Palang Merah Internasional, yang keempat Vatikan, yang kelima individu, dan yang keenam terakhir adalah kaum pemberontak. Baik, kita bahas satu persatu dulu nih, mulai dari elemen yang pertama dari subjek hukum internasional, yakni negara. Bisa dibilang negara ini merupakan subjek yang paling tua dan paling utama. Bahkan hukum internasional itu pada awalnya lahir untuk mengatur sebuah negara, begitu teman-teman. Lalu kita lihat bagaimana sebuah entitas itu bisa dikategorikan sebagai negara dalam subjek hukum internasional. Di mana dalam konvensi Montevideo tahun 1933 setidaknya memuat 5 syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah negara sehingga bisa dikategorikan sebagai hukum internasional, subjek dalam hukum internasional maksud saya. Syarat yang pertama adalah negara tersebut itu harus memiliki penduduk yang tetap. Artinya ada masyarakat yang mendiami wilayah di mana negara tersebut berada, begitu. Di mana masyarakat tersebut itu tidak berpindah, entah berapapun itu jumlahnya. Mau itu negaranya sepi seperti Brunei Darussalam ataupun negaranya sepadat Cina, begitu. Mereka itu akan tetap sama-sama dihitung sebagai salah satu subjek hukum internasional. Mereka akan tetap dihitung sebagai suatu negara, di mana tidak ada standar khusus, begitu. Harus berapa penduduk yang tinggal mendiami wilayah negara tersebut, begitu. Selama ada penduduk yang tinggal dan melakukan aktivitas di wilayah negara tersebut, maka dapat dipenuhilah syarat negara yang harus memiliki penduduk yang tetap itu tadi. Kemudian syarat yang kedua itu penduduk tetap itu harus mendiami wilayah yang pasti. Artinya jelas tuh batas-batas wilayahnya sampai mana, batas-batas kedaulatannya itu sampai mana di suatu negara tersebut, wilayahnya sampai mana, begitu. Entah itu mau negaranya seluas Uni Soviet atau sekecil Singapura, itu mereka bakal tetap sama-sama dianggap sebagai suatu subjek hukum internasional, di mana tidak ada limitasi berapa jumlah wilayah yang harus dikuasai oleh sebuah negara, begitu. Syarat yang ketiga menurut konvensi Montevideo adalah di mana harus ada pemerintah yang berdaulat. Artinya di wilayah negara tersebut itu harus ada pemerintahan yang mampu untuk mengatur, menjalankan dan melindungi masyarakat, menjalankan ekonomi dan menjalankan sistem administrasi dalam negara tersebut. Di mana intinya itu ada pemerintah yang mampu untuk mengurusi negara tersebut, begitu teman-teman. Dan syarat yang keempat adalah negara tersebut mampu mengadakan hubungan dengan negara lain, dan yang terakhir adalah adanya pengakuan dari negara-negara lain, begitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke subjek yang kedua, yaitu organisasi internasional. Nah, pada dasarnya organisasi internasional ini dianggap sebagai subjek hukum internasional berawal di tahun 1948. Sebelumnya organisasi internasional itu tidak dianggap sebagai subjek hukum internasional, begitu. Lalu di mana setelah tahun 1948 diawali dengan tewasnya salah satu agen PBB yang bernama Bernadotte. Ketika beliau sedang menjalankan tugasnya di Israel, akhirnya PBB itu meminta pendapat dari Mahkamah Konstitusional, Mahkamah Internasional, untuk menjelaskan kedudukan PBB dalam hukum internasional itu seperti apa. Akhirnya Mahkamah Internasional itu mengeluarkan advisory opinion yang menyebutkan kalau PBB itu sebenarnya bisa untuk mengajukan keberatan jika ada agennya yang terluka atau ada agennya yang dirugikan ketika melakukan tugasnya, ketika dalam menjalankan tugasnya, begitu teman-teman.
Nah, oleh karena itu, setelah keluarnya advisory opinion dari Mahkamah Internasional ini, maka PBB itu dianggap sebagai salah satu bagian dari subjek hukum internasional, sehingga PBB itu dapat mengajukan keberatan atas sikap Israel yang membunuh agen mereka ketika sedang menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan oleh PBB begitu. Kemudian, apa itu organisasi internasional? Nah, organisasi internasional ini merupakan kumpulan dua negara atau lebih yang dibentuk atas kesepakatan negara-negara tersebut. Pada dasarnya, organisasi internasional ini memiliki fungsi, tujuan, kewenangan, asas, dan struktur organisasinya sendiri. Kemudian organisasi internasional ini sebenarnya ada dua bentuknya. Yang pertama, organisasi internasional yang bersifat publik dan organisasi internasional yang bersifat privat, teman-teman. Lalu pembedanya apa dari keduanya begitu? Pembedanya adalah pada anggota-anggota dari organisasi ini, di mana untuk organisasi internasional yang bersifat publik ini biasanya anggotanya adalah pemerintah dari negara-negara yang berdaulat tersebut. Sedangkan organisasi internasional yang bersifat privat, anggotanya adalah sektor-sektor privat, teman-teman. Oke, kita masuk ke subjek yang ketiga, yakni Palang Merah Internasional atau ICRC. Ini berbeda dengan Palang Merah Nasional, di mana Palang Merah Internasional itu dianggap sebagai subjek hukum internasional karena pada dasarnya ketika menjalankan aksi-aksi kemanusiaan yang memberikan mandat untuk menjalankan misi-misi kemanusiaan melalui Palang Merah itu sendiri, teman-teman. Nah, Palang Merah Internasional juga tidak bisa tuh disamakan dengan organisasi internasional. Kenapa? Karena kita lihat dari sejarahnya ICRC terlebih dahulu, itu mereka diakui sebagai subjek hukum internasional. Kenapa begitu? Karena misi kemanusiaannya yang dibawa oleh Palang Merah Internasional ini, teman-teman. Nah, kalau kita tarik ke belakang bagaimana sejarah berdirinya Palang Merah Internasional itu sendiri, itu diawali dari kekhawatiran Henry Dunant akan adanya korban-korban dari perang, di mana korban-korban perang itu benar-benar tidak bisa atau bisa jadi benar-benar tidak diberikan pertolongan medis yang memadai begitu. Maka dari situlah terketuk hati Henry Dunant untuk membuat sebuah organisasi internasional yang terdiri dari tenaga kesehatan yang nantinya akan disuruh untuk turun langsung ke wilayah-wilayah konflik dan diharapkan dapat memberikan pertolongan medis bagi korban-korban di wilayah konflik tersebut begitu. Nah, karena sifatnya yang bergerak di bidang kemanusiaan inilah sehingga sejak awal berdirinya pun ICRC itu sudah mendapatkan perhatian yang luar biasa daripada masyarakat internasional itu sendiri, sehingga ICRC itu jauh lebih duluan dianggap sebagai subjek hukum internasional dibandingkan organisasi internasional pada umumnya, karena bentuknya yang unik inilah, yaitu berupa organisasi kemanusiaan. Nah, kemudian subjek hukum yang keempat adalah Vatikan atau Tahta Suci. Sebenarnya mirip-mirip dengan ICRC, Vatikan ini juga tidak bisa disamakan sebagai seperti negara begitu dalam eksistensinya sebagai hukum internasional. Vatikan ini merupakan suatu wilayah atau tempat di mana disitulah merupakan pusat penyebaran agama yang mengutamakan penyebaran kedamaian begitu, menyebarkan perdamaian. Inilah yang dianggap sebagai salah satu sifat unik dari Vatikan yang berbeda dengan negara-negara pada umumnya yang kebanyakan itu bersifat politis. Tapi kalau Vatikan ini real untuk menyebarkan kedamaian dan ajaran keagamaan. Kemudian kita lanjut ke subjek yang kelima adalah kaum pemberontak. Sebenarnya ironis ya ketika suatu kaum pemberontak itu dianggap sebagai subjek hukum internasional. Cuman latar belakang kenapa kaum pemberontak ini diberikan titel sebagai subjek hukum internasional itu tidak lebih untuk melindungi hak asasi dari kaum pemberontak itu sendiri. Nah, karena pada dasarnya ketika ada pemberontakan di suatu wilayah, pasti kan negara yang berdaulat itu yang diserang cenderung akan melenyapkan masalah tersebut begitu, atau menyelesaikan masalah tersebut dengan cara-cara yang paling efektif begitu, cara-cara yang paling cepat. Nah, kadangkala dalam menyelesaikan masalah dengan kaum pemberontak tersebut,
suatu negara itu mengabaikan hak-hak asasi manusia begitu. Sehingga hukum internasional ini menganggap kaum pemberontak sebagai salah satu subjek. Ini diharapkan agar hak asasi manusia atau hak asasi dari kaum pemberontak itu tersebut dapat tetap dijaga oleh hukum internasional itu sendiri. Nah, walaupun pada dasarnya tidak semua kaum pemberontak bisa dianggap sebagai subjek daripada hukum internasional. Pada dasarnya kaum pemberontak ini ada dua bentuk, yaitu insurgensi dan beligerensi. Insurgensi ini kaum pemberontak yang cenderung bersifat sporadis, artinya tujuan utamanya hanya untuk menyebarkan ketakutan dalam masyarakat. Jadi setelah dia menyebarkan ketakutan, maka itu sudah selesai begitu. Tidak ada lagi kelanjutan dari aksi-aksi mereka. Jadi memang hanya untuk memberikan keadaan yang tidak nyaman di dalam suatu masyarakat itu. Nah, yang kedua adalah kaum pemberontak yang bersifat beligerensi. Apa ini artinya? Nah, kaum pemberontak yang bersifat beligerensi artinya kaum pemberontak tersebut mereka sebenarnya sudah terorganisir dengan rapi. Bahkan mereka sudah memiliki struktur organisasinya sendiri, sudah ada pemimpinnya, ketuanya begitu. Jadi setidaknya ada 5 syarat bagaimana suatu kaum pemberontak itu bisa dikategorikan sebagai beligerensi begitu. Yang pertama, mereka itu sudah terorganisir secara rapi, sudah memiliki pemimpin yang jelas, memiliki simbol, bendera, atribut maupun logo, dan menguasai wilayah mau itu sebagian atau seluruh dari wilayah pemberontakan tersebut dan berlaku secara efektif begitu. Artinya mereka ini memang benar-benar menguasai suatu wilayah dan penduduk di wilayah tersebut pun mendukung kegiatan pemberontakan mereka tersebut. Nah, sehingga untuk kaum pemberontak yang bersifat beligerensi inilah yang bisa dikategorikan sebagai subjek dalam hukum internasional. Artinya, memang mereka yang menginginkan perubahan di negara tersebut. Pemberontakan yang dilakukan menginginkan adanya perubahan di negara tersebut. Itulah yang disebut beligerensi, kaum pemberontak yang dianggap sebagai subjek dalam hukum internasional. Nah, kemudian kita masuk ke subjek hukum internasional yang terakhir, yakni individu. Apa itu individu yang dianggap sebagai subjek dalam hukum internasional? Yaitu individu yang membuat 3 kesalahan. Pertama, individu tersebut melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, individu tersebut melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan yang terakhir, individu tersebut melakukan kejahatan terhadap perang. Jadi, ketika individu tersebut memang melakukan salah satu dari 3 jenis kejahatan tersebut, maka hal itu akan diselesaikan di Mahkamah Internasional sesuai dengan amanat oleh Statuta Roma 98. Oke. Jadi, itu tadi materi kita kali ini tentang subjek-subjek hukum internasional. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin didiskusikan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.